datang atau mengunjungi Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan hari ini tentunya saya juga sudah bersama dengan tamu-tamu istimewa kita. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya. Nih hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Gunadi Yunir MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Nah, jadi Sanabaya TV ini beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu untuk Dapil Bengkulu Selatan dan juga Kalong, dan juga tentunya hari ini sudah bersama kita juga ini Bapak R.A. Denis selaku Kadis DPMD Provinsi Bengkulu. Bapak assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Dan juga tentunya sudah bergabung juga ini Kepala Desa Batu Lambang, ini ada Bapak Epan Saputra SE. Nih, Pak Kades, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini bapak-bapak gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, selamat walafiat. Alhamdulillah ini masih diberi kesehatan ya Bapak ya hari ini. Dan juga semoga untuk Sanabaya TV yang sedang menyaksikan kita pada hari ini juga selalu diberikan kesehatan tentunya. Dan tentunya hari ini Sanabaya TV kita akan berbincang-bincang ini mengenai Desa Batu Lambang ini dengan tema potensi kawasan pedesaan. Dan ini kan Pak, kita kemarin juga sudah live di beberapa tempat ya Pak, di beberapa desa. Dan tentunya ini di banyak desa ini mempunyai potensi-potensi tersendiri gitu. Nah kalau dari Bapak sendiri Pak, ini Pak Gunadi, menurut pandangan Bapak dari Kabupaten Bengkulu Selatan ini sendiri potensi yang mungkin ini paling tinggi itu apa Pak? Terima kasih. Jadi Bengkulu Selatan ini memang antik. Ya. Wilayahnya kecil, dalam artian dibanding Seluma dan Kaur. Yes. Karena berdasarkan hasil pemekaran kemarin, dia baru tinggal 1.180 meter persegi. Yeah. Bengkulu Selatan ini antiknya di mana? Ya, Bengkulu Selatan ini ada diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan kota Lahat, Kabupaten Lampung yang berbatasan dengan pesisir utara. Jadi Bengkulu Selatan ini kalau mau dibilang potensinya bagus ya bagus, karena dia harus menjadi kota transit antara ya Provinsi Palembang dan Lampung. Nah, oleh sebab itulah ya di Bengkulu Selatan ini memang harus banyak potensi daerah yang harus digali. Salah satunya ya memang wisata, dalam hal ini wisata kuliner yang sekarang ini harus kita lakukan di Bengkulu Selatan. Nah, ini mungkin nanti kalau misalkan menjadi tempat wisata kuliner ini juga ini bisa dijadikan oleh-oleh ya Pak ya? Karena ini melewati kan untuk letak Bengkulu Selatan ini sendiri. Nah, jadi memang kuliner yang ada di Bengkulu Selatan ini sudah banyak dipesan oleh orang-orang dari Sumatera Selatan, orang-orang dari Lampung, bahkan orang-orang dari Pulau Jawa yang meminta supaya ada kiriman kue tatnya untuk daerah mereka. Jadi kue tat yang selama ini menjadi kebanggaan orang Bengkulu Selatan ya bisa menjadi primadona juga di daerah lain. Nah ini mungkin untuk kue tat ini mungkin dari masyarakat ataupun Sanabaya TV dimanapun berada ini di Provinsi Bengkulu khususnya ini sudah tidak asing sekali ya Pak ya dengan kue baitat ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya mengenai kue baitat. Nah namun ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kades dulu Pak. Kalau untuk Desa Batu Lambang ini sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, gimana nih untuk Desa Batu Lambang? Kalau untuk Desa Batu Lambang ini luas wilayahnya sekitar 100 hektar. Kakak dia berjumlah 360. Ada 360 kakak. Untuk jiwanya 1.730. Baik. Untuk Di sini di desa ini sebenarnya banyak hal yang perlu digali ya Pak ya. Digali. Di sini kami punya Tebat, danau di sini yang sekarang lagi dikerjakan untuk pembangunan. Kalau untuk usaha kecil menengah sini banyak. Anak-anak mudanya kreatif di bengkel, ibu-ibunya rata-rata kreatif usaha industrian. Industri. Kayak kerupuk cita rasa Dama yang sudah ada
sudah lama di Desa Batu Lambang. Berarti banyak UMKM ya Pak ya? Banyak, terlalu banyak UMKM. usaha. Pak, kalau Pak Kades sendiri ini sudah berapa lama Pak menjabat sebagai kepala desa di Saya Batu Lambang? menjabat di kepala desa ini baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Nah Pak, ini selama 7 bulan ini apa saja Pak yang sudah mungkin Bapak lakukan, atau mungkin ada perencanaan juga ini yang sudah dilakukan bersama dengan perangkat-perangkat desa lain? Nah, di sini kami ini maknanya mau perluasan daerah. Oke. Perluasan daerah. Perluasan daerah kami ini di sini kurang satu jembatan yang ada di letaknya di desa di Teran Melao. Kalaupun perkembangan desa nanti jembatan itu sudah terhubungkan, kami mungkin bisa memperluas daerah di sana. Sentral produksinya juga ada di sana, perkebunan, persawahan gitu. Baik, baik. Pak, tadi kan sedikit disebutkan ya Pak, ada UMKM juga ini di sini. UMKM tuh ada UMKM apa saja Pak ini untuk usaha UMKM-nya? Di Di sini Blitat yang sudah dijelaskan. Terus ada apa lagi Pak? pendap, Ada pendap. pendap ada, tapi memang terlalu agak kurang perhatian lah Baik, untuk untuk pengembangan UMKM-nya pengembangan ya. UMKM dari Koprindak. Gitu kan. Oke, Mungkin keterbatasan pengusahanya, kemampuan berpikir ke depan kurang. Nah, untuk potensi wisata tadi ada apa saja tuh Pak? Tempat gerumpai kita, Iya, apa itu tempat wisatanya? danau. Danau. Untuk pengelolaannya sekarang seperti apa Pak? Pengelolaan sekarang masih di pihak ketiga kan, masih dibangun. Oh, baik, baik, baik. Pak Denny, ini tadi sudah dijelaskan sedikit banyak oleh Pak Kades. Banyak ternyata potensi, ada potensi wisata, terus juga untuk UMKM Pak Denny. Ini kan tadi sedikit disebutkan UMKM-nya sebenarnya banyak ini, banyak usahanya, namun mungkin kurang berkembang mungkin dari SDM, sumber daya manusia. Pendampingannya seperti apa Pak Denny dari DPM? Jadi alhamdulillah Pak Kades ini kan baru. Iya. Artinya baru ini biasanya kecepatannya larinya lebih cepat dan kencang seperti itu. Nah, tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kades, artinya potensi desa ini banyak. Benar. Tinggal bagaimana kita mengembangi Ya. apa yang akan kita angkat untuk menjadi produk desa kita, ciri khas desa kita. Tadi ada kue tat, Iya. ada danau, dan sebagainya. Ini potensi. Nah, potensi-potensi inilah perlu pendampingan yang akan kita lakukan, bukan hanya Dinas PMD saja, dan kita juga melakukan pembinaan pemerintah desa melalui pendamping desa. Iya. Dan memang nanti ke Dinas UMKM juga harus turun. Artinya bagaimana untuk mengangkat ciri khas dari desa ini supaya menjadi produk seperti itu. Nah, produk inilah akan dikemas ya supaya dia lebih menarik. Iya. Jadilah kalau kita bercerita masa baitan tadi. Nah, baitan ini dimanapun, daerah manapun ada. Tapi ciri khas dan rasanya berbeda-beda. Benar. Nah, kan itu. Seperti kita lihat di meja kita ada bentuk seperti daun dan sebagainya. Iya. Tadi kita lihat itu yang lebar yang seperti bulat, itu. ya. Banyak sekali. Jadi mereka mengangkat daripada ciri khas masing-masing daerah. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Nanti kita mengharapkan produksi rumahan ini bisa dikembangkan melalui BUMDes Pak Kades. Nah, melalui BUMDes ini nanti seluruh produk desa itu diangkat, dimasukkan ke BUMDes. BUMDes ini akan lebih memperkenalkan kepada masyarakat lagi, mengemas dan sebagainya. Jadi bukannya satu produk, tapi bisa produk-produk yang lain. Nah, oleh sebab itu kita menghimbau bahwa desa supaya BUMDesnya dibenahi, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini bagian BUMDes bisa meningkatkan pendapatan desa itu sendiri, Iya. bisa meningkatkan PAD desa dan sebagainya. Karena pemerintah desa tidak mungkin membuat kue tat, Iya. ya Pak ya. Iya. Dan mungkin pemerintah desa mengelola kolam tadi, harus ada pihak yang lain. Nah, ini ada BUMDes itu yang melakukan yang mengelola. pengelolaan tentang aset-aset desa yang bisa dilakukan dengan desa, dan desa harus mensupport Ya. bahwa BUMDes itu sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat seperti itu. Benar, benar. Nah Pak Kades, kalau BUMDesnya sendiri di desa ini seperti apa Pak Kades? BUMDes kita sekarang aktif dia, aktif, terdaftar sudah kita melalui proses pendaftaran. Sekarang usahanya ya kecil, kadang-kadang kita bantu dengan pembuatan tenda yang sudah ada, tapi kita fokus sekarang yang lama kita jaga, yang baru pun kita realisasikan Iya, apabila ada mampu. gitu. Yang Oh, penting jadi kita sama- menjaga. Konteksnya yang sudah ada dilakukan kepala desa yang lama kita jaga, iya. kita perbaiki, kita usahakan, yang baru pun kita terjal Baik. semampunya desa.
Baik, jadi memang ini untuk usaha BUMDesnya sendiri, ini yang sudah ada ingin tetap dilanjutkan seperti itu ya Pak ya. Mungkin nanti akan dibuka usaha-usaha lainnya yang dijalankan oleh BUMDes. Tadi juga sempat Pak Denny beri masukan nih, ini bagaimana kalau UMKM ini nanti mungkin dikelola juga oleh BUMDes seperti itu ya. Nanti juga tentunya kita akan bahas lagi lebih lanjut Sana BTV, namun kita rehat sejenak, yang mana-mana, tetap di Desaku Beken. Kenalin nih gengs, New Honda Genio. Kini tampil dengan gaya baru. Desain lebih seru dengan ban dan velg baru 12 inci. Makin trendy dan stabil saat berkendara. Pas banget buat Gen Xis kayak kita. Pilihan striping dan warna barunya cocok buat semua gaya kita. Makin bebas berekspresi, berani eksplorasi. Kita selalu pengen nyeksi setiap hari. Untungnya sekarang Honda Genio punya power charger di rak depan. Jadi bisa gampang update di mana aja. Dan ada lampu depan LED kekinian yang buat kita jadi pusat perhatian. Terus, kita suka banget ekspor tempat hits. Ditemani mesin generasi baru 110 cc ESP yang irit dan responsif. Juga rangka e-shaft yang ringan, bikin lincah dan gesit. Kita tahu kita emang banyak mau. Makanya Honda Genio hadir dengan bagasi luas hingga 14 liter. Plus bisa tambah stylish dengan aparel dan Honda Genuine Accessories. Eksplor banyak keseruan Dan berani tampil beda bareng New Honda Genio. Bencana datang, tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana. Yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BETV Peduli mengajak sanak BETV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BETV Peduli, Bank Bengkulu 1040 10 7494. Peduli kita, harapan mereka. Baik, Sana BETV kembali lagi di Desaku Beken ya. Kali ini kita akan bahas lagi, kita akan berbincang-bincang lagi mengenai perluasan ataupun pengangkatan potensi desa ya. Masih tentunya masih dengan Pak Hades, ada Pak Denny juga, ada Pak Gunadi juga. Pak, ini tadi kan Pak Denny sudah sedikit menjelaskan ini bagaimana untuk meningkatkan atau memaksimalkan potensi yang ada di desa. Pak Hades juga sudah menjelaskan ada beberapa ternyata potensi yang luar biasa yang ada di desa ini. Tanggapannya seperti apa Pak? Jadi potensi-potensi yang ada di desa kita harapkan supaya ya bisa digali bersama-sama, dalam artian kepala desa, masyarakat secara individu baik kelompok ya harus bersama-sama berusaha bagaimana membuat terobosan-terobosan baru. Jangan sampai seperti pembuatan kue tat cuman begini-begini saja. Jadi dia bisa menonjolkan khususnya untuk Bengkulu Selatan, terkhusus lagi untuk Desa Batu Lambang. Jadi ada ciri khas yang harus kita munculkan. Jangan sampai nantinya seperti kata Pak Kadis tadi, semua produk itu sama. Sehingga kita bingung membedakan mana produk Desa Batu Lambang ini, mana produk desa lain, mana produk Bengkulu Selatan, mana produk Kaur, mana produk kabupaten lainnya. Oleh sebab itu ya memang kita harus jemput bola. Bagaimana caranya kira-kira? Ya, masyarakat juga harus punya inovasi yang lebih dalam artian bagaimana meningkatkan potensi desa ini terkhusus untuk kue tatnya. Mungkin punya variasi yang bagus, punya rasa yang bagus, sehingga dicicipin teringat nanti dengan orang bawahnya kue tat di Batu Lambang itu beda dengan yang lain. Nah ini yang harus kita lakukan. Tapi persoalan ini juga menjadi tantangan kita bersama.
karena masyarakat individu dan kelompok ini kebanyakan ketidakmengertian. Iya. Kemana saya harus melangkah untuk membesarkan UMKM ini. Kadang-kadang itu kan dia kan dari hasil jualnya sendiri dibelikannya lagi sehingga tidak berkembang segitu-gitu saja. Jadi kita berharap dengan adanya kepala dinas ke Desa Batu Lambang, ada saya dari DPRD-nya ke Batu Lambang, bisa memberi motivasi untuk masyarakat di Desa Batu Lambang. Nah, benar sekali. Jadi memang ini Sana BTV di dalam program kita kali ini di Desa Kubikan ini memang mungkin dari pihak DPMD juga ini kan langsung turun ke lapangan, jadi bisa langsung tahu ini bagaimana sebenarnya ini keadaan di desa-desa, apa yang dibutuhkan, pendampingan seperti apa yang dibutuhkan dari desa-desa khususnya yang pada hari ini di Desa Batu Lambang. Gitu juga dari Pak Gunadi sendiri, ini kan dari DPRD provinsi ya Pak ya, ini langsung turun, langsung melihat nih di Desa Batu Lambang ini sendiri di daerah Kabupaten Bengkulu Selatan itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, pendampingan seperti apa, bagaimana agar bisa nanti ini meningkatkan ataupun memaksimalkan potensi yang ada di desa ini. Seperti tadi sudah disinggung untuk kue baitatnya, bagaimana ini nanti bisa menjadi ciri khas seperti itu ya Pak ya. Karena mungkin dari daerah lain ada, namun mungkin mungkin cara pendistribusiannya nanti seperti apa, mengenalkan bahwa ini nih ciri khas dari Batu Lambang ini sendiri begitu. Kalau dari Pak Denny, gimana Pak kira-kira untuk memberikan masukan juga kepada Pak Kades untuk pendistribusiannya nanti seperti apa Pak, agar ini bisa menjadi ciri khas nih dari Desa Batu Lambang? Ya. Kue baitatnya mungkin. Tadi sudah sampaikan bahwa ini artinya bagaimana kita membuat kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan pemberdayaan masyarakat inilah kita perlu masyarakat kita melalui pendampingan. Seperti kembali kepada baitat. Baitat ini dari dulu sampai sekarang nggak ada terlalu banyak perubahan. Ya seperti itulah. Seperti itu. Nah, sekarang kita harus mengikuti tren. Artinya apa? Bagaimana kita membuat namanya baitat tetap baitat, tapi bentuk dan rasa berbeda. Mungkin kemasannya sudah berbeda. Dan juga ini bisa tahan berapa lama. Kalau sekarang kan mungkin tidak tahan, hanya cukup dengan 1 minggu lebih, dia sudah nggak enak lagi ke depan. Nah, ini bagaimana kue tat ini bisa bertahan minimal 3 bulan, seperti itu. Dengan kemasan yang bagus, membuat ciri khas. Baik, ini baitat produk Batu Lambang seperti itu. Nah, ini perlu pendampingan, perlu pelatihan masyarakat supaya berinovasi. Nah, inovasi inilah kita buat, artinya seperti kita lihat bahwa sekarang sudah banyak baitat yang bermotif-motif bermacam-macam seperti itu. Nah, ini perlu dikembangkan. Tapi memang ada khusus untuk Batu Lambang, ciri khasnya apa? Ciri khasnya apa gitu. Benar-benar. Jadi kalau misalkan pembelinya juga tahu ya Pak, ini dari Batu Lambang. Nah, nih, ya. gitu. Dan juga sini tadi ada pendap ya. Nah, pendap ini kan juga tidak bisa lama. Nah, bagaimana kita membuat supaya pendap ini lama? Ini seperti contoh. Kalau dari Jangan Lebong itu ada lemah. Nah, lemah itu kan sudah di packingkan dalam botol, sudah masuk kemana-mana seperti itu. Nah, ini seperti itu. Mungkin pendap ini sama. Nah, tapi bagaimana kita mengolah supaya produk-produk ini bisa tahan lama dengan packing yang bagus dan menarik seperti itu. Benar. Nah, itu mungkin sudah ada masukan dari Pak Denny, dari Pak Gunadi juga, dari Pak Kades Pak. Mungkin ini selama 7 bulan ya Pak ya, ini sudah menjabat. Ini apa sih Pak dari yang Bapak lihat ini menjadi hambatan sebenarnya untuk meningkatkan atau memaksimalkan potensi yang ada di Desa Batu Lambang ini sendiri? Kalau hambatan itu mungkin sosialisasi, pemahaman terhadap pelaku-pelaku pengusaha. Lebih ke SDM seperti itu ya? Selebihnya ke SDM. Mungkin kami dari pemerintahan desa sangat berharap dari bimbingan kepala dinas, dari bimbingan daripada Pak Gunadi Yunir untuk menekankan sedikit biar desa kita lebih maju, lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu aja. Ini untuk masalah pendistribusian juga pastinya. Ini kan mungkin yang tahu hanya mungkin dari masyarakat Bengkulu saja, Provinsi Bengkulu. Mungkin ini bisa menjadi oleh-oleh ya nasional dikenalnya gitu ya Pak ya. Ini mungkin bisa dibantu dengan desa digital Pak. Gimana Pak Denny? Ya, jadi justru karena itu kita Bengkulu khususnya Pak Gubernur kan sudah mencanangkan bahwa kita adakan desa digital. Desa digital ini maksudnya supaya ada keterbukaan. Orang bisa melihat situasi, kondisi apa yang ada di desa kita. Dan kita bisa melihat tempat orang seperti itu. Nah, membuat desa digital ini tidak sulit dan tidak mahal. Betul Pak. Oleh sebab itu kita menyarankan bahwa desa harus bisa berbuat itu. Desa sudah ada dana desa. Dana desa bisa dimanfaatkan
untuk hal-hal seperti itu, Ya. untuk membuat desa digital, arti bagaimana pemerintah desa sudah digital, itu mungkin tidak menghabiskan duit 15 juta tuh Ya. Pak. Itu untuk membeli peralatan, bagaimana kita membuka desa kita menjadi desa digital, sehingga orang bisa melihat. Nah, produk-produk ini kan bisa dipasarkan melalui digital. Iya. Oleh sebab itu kita selalu mendorong supaya BUMDes ini menjadi motornya, supaya bisa menggerakkan kesejahteraan masyarakat tadi, membuat inovasi-inovasi apa yang di desa. Seperti itu. Nah, BUMDes ini jangan ragu-ragu Pak Kades. Artinya bagaimana Pak Kades bisa mensupport anggaran untuk BUMDes. BUMDes tidak bisa bergerak, berbuat kalau dia tidak bisa disupport oleh kepala desa. Iya. Nah, oleh sebab itu saya mengharapkan Pak Kades bisa mensupport BUMDes, sehingga BUMDes inilah yang membawa kesejahteraan di dekat desa melalui ekonomi kerakyatan. Iya. Kalau Pak Kadesnya membidangi pemerintahan. Kan itu. Nah, BUMDes yang mengangkat ekonomi kerakyatan itu. Iya, benar sekali. Ini kan diharapkannya nanti kalau misalkan memang BUMDes ini bisa berjalan dengan baik, ini nanti bisa membantu desa menjadi desa yang mandiri ya Bapak ya. Betul. Jadi tidak hanya mengandalkan dari dana desa, namun desa sendiri ini sudah punya PADes Di sendiri, desa. sudah menghasilkan begitu. Pak, dari Pak Gunadi seperti apa Pak? Mungkin ini kan dari Pak Kades ini kan punya hambatan juga. Dari Bapak sendiri ini di DPRD provinsi juga pasti punya hambatan juga nih Pak untuk membantu meningkatkan atau mengangkat potensi-potensi yang ada di desa. Tentunya kan pasti butuh dukungan juga dari OPD-OPD terkait lainnya atau apa seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita mengadakan acara ini sebenarnya intinya ingin meyakinkan Iya. dalam hal ini semua tingkatan, baik tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan ke lebih tinggi lagi tingkat RI. Karena apa yang kita lakukan ini, kita berharap kepada pihak pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi yang meyakinkan mereka. Iya. Jangan sampai nanti kita cerita begini, tapi mereka tidak meyakini apa yang kita perbuat. Jadi apa yang hambatan yang dijadikan oleh Pak Kades tadi, ya memang itu. Pak Kades ini sebenarnya berharap dana DD bisa dilakukan, tapi ada pembantuan juga dari Iya. bupati, Iya. oleh gubernur, bahkan sampai tingkat lebih tinggi lagi. Ini yang menjadi harapan kita semua sebenarnya. Di samping memang desa ini desa mandiri, sudah ada apa yang digital kata Pak Kades, saya benar adanya, sehingga Pak Kades tidak perlu susah-susah mengajak orang pergi ke tempat apa yang harus kita promosikan, tapi cukup dilihat di Iya, dari digital. itu digital tadi. Baik. Oleh sebab itulah ya kita berharap dengan kita siaran langsung seperti ini, nanti mungkin kita bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari desa-desa yang ada terkhusus di Bengkulu Selatan Iya. ini, khusus lagi di desa Batu Lambang ini. Benar-benar. Nah itu tadi mungkin sudah disampaikan, makanya karena ada program ini agar pihak-pihak ataupun OPD-OPD terkait ini melihat langsung seperti itu ya Pak. Karena tidak selesai dari Pak Gunadi saja, tidak Iya. selesai dari pihak DPMD saja, namun juga tentunya ini harus ada dukungan-dukungan dari pihak-pihak lainnya seperti itu untuk mengangkat ataupun untuk mensejahterakan masyarakat di desa, dalam halnya untuk kali ini itu di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan Sana BTV ini nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan pelaku UMKM kue baitat ini. Nanti kita akan tanya-tanya mungkin sedikit tentang produksinya. Dan juga ini katanya kue baitat ini kita ada di rumah produksi ya Pak ya. Sekarang ini di halaman rumah produksinya katanya kue ini sudah puluhan tahun juga Pak gitu, dan menjadi ciri khas juga yang sering dijadikan oleh-oleh gitu. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan pelaku UMKM kue baitat. Namun kita rehat sejenak. Sana BTV jangan kemana-mana, tetap di Desa Kubuken. Halo, Cibuyung kini sudah berada di Better Home. Ikuti Cibuyung, come on! Mau renovasi atau bangun rumah? Anda butuh informasi bahan bangunan terkini? Better Home, solusinya. Di sini menyediakan segala kebutuhan dan kelengkapan rumah tangga Anda. Kali ini Better Home ada promo, mulai dari kunci-kunci dengan diskon hingga 60% dan garansi
mulai dari 1 tahun hingga seumur hidup. Lampu hias diskon hingga 20% dan gratis biaya pemasangan untuk lampu gantung. Ada banyak bermacam cat dengan diskon hingga 7% dan dapatkan hadiah langsung. Ada diskon tambahan untuk paket sanitari dan peralatan rumah tangga Anda. Dengan menggunakan kartu member, Anda akan mendapatkan diskon tambahan saat berbelanja atau poin reward yang bisa ditukar dengan hadiah menarik lainnya. Serta ada hadiah langsung dari Better Home setiap belanja dengan nominal tertentu. Undian berhadiah periode 2022 di Better Home semakin banyak. Hadiahnya mulai dari 1 unit mobil, smartphone, smart TV Android, mesin cuci, kulkas, dan voucher belanja. Ketentuan undian yakni undian mulai Maret 2022 hingga Juli 2023. Dan setiap pembelanjaan senilai Rp500.000 akan mendapatkan 1 kupon undian berlaku kelipatan. Dananya kurang ya? Tenang, Better Home telah bekerja sama dengan Home Credit dengan cicilan 0%. Better Home juga menyiapkan teknisi yang sudah terlatih dan terpercaya untuk pemasangan maupun servis. Better Home mewujudkan kenyamanan dan keindahan rumah Anda. Saksikanlah pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang digelar dalam rangka halal bihalal dan silaturahim masyarakat Jawa Provinsi Bengkulu. PMJB Provinsi Bengkulu menghadirkan dalang kondang asal Solo, Ki Bayu Aji Pamungkas. Soroting pandang sumulu hamadangi jroning pasarean. Dalam lakon Wirata Parwa dimeriahkan dengan kehadiran bintang tamu Eka Kebumen dan Gareng Semarang. Dilalah, Le. Ora ono bahasa Indonesia kok dilalah. Lah, bahasa Indonesia yang dilalah apa, Pak? Mak bedunduk. Catat waktu dan tempatnya. Sabtu 11 Juni 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jalan Adam Malik atau depan Polda Bengkulu. Kenalin nih gengs, New Honda Genio. Kini tampil dengan gaya baru. Desain lebih seru dengan ban dan pelek baru 12 inci. Makin trendy dan stabil saat berkendara. Pas banget buat Gen Exis kayak kita. Pilihan striping dan warna barunya cocok buat semua gaya kita. Makin bebas berekspresi, berani eksplorasi. Kita selalu pengen nyeksi setiap hari. Untungnya sekarang Honda Genio punya power charger di rak depan. Jadi bisa gampang update di mana aja. Dan ada lampu depan LED kekinian yang buat kita jadi pusat perhatian. Terus, kita suka banget ekspor tempat hits. Ditemani mesin generasi baru 110 cc ESP yang irit dan responsif. Juga rangka e-save yang ringan, bikin lincah dan gesit. Kita tahu kita emang banyak mau. Makanya Honda Genio hadir dengan bagasi luas hingga 14 liter. Plus bisa tambah stylish dengan aparel dan Honda Genuine Accessories. Eksplor banyak keseruan dan berani tampil beda bareng New Honda Genio.
Bencana datang, tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana, yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BETV Peduli mengajak sanak BETV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BETV Peduli, Bank Bengkulu, 1040 10 7494. Peduli kita, harapan mereka. Kenalin nih gengs, New Honda Genio. Kini tampil dengan gaya baru. Desain lebih seru dengan ban dan velg baru 12 inci. Makin trendy dan stabil saat berkendara. Pas banget buat Gen Xis kayak kita. Pilihan striping dan warna barunya cocok buat semua gaya kita. Makin bebas berekspresi, berani eksplorasi. Kita selalu pengen nyeksi setiap hari. Untungnya sekarang Honda Genio punya power charger di rak depan. Jadi bisa gampang update di mana aja. Dan ada lampu depan LED kekinian yang buat kita jadi pusat perhatian. Terus, kita suka banget ekspor tempat hits. Ditemani mesin generasi baru 110 cc ESP yang irit dan responsif. Juga rangka ISEF yang ringan, bikin lincah dan gesit. Kita tahu kita emang banyak mau, makanya Honda Genio hadir dengan bagasi luas hingga 14 liter. Plus, bisa tambah stylish dengan aparel dan Honda Genuine Accessories. Eksplor banyak keseruan dan berani tampil beda bareng New Honda Genio. Bencana datang, tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana, yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BETV Peduli mengajak sanak BETV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BETV Peduli, Bank Bengkulu, 1040 10 7494. Peduli kita, harapan mereka. Ya, Sahabat BETV, kembali lagi bersama saya Ricky Amelia, tentunya masih dalam Desaku Beken. Kali ini masih di Desa Batu Lambang tentunya, dan sekarang ini kita juga sudah bergabung ini bersama kita. Ini adalah pelaku UMKM kue baitat. Ini ada Ibu Kemala Dewi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Ya, nah, Ibu Kemala Dewi ini adalah salah satu pelaku UMKM Bapak ya yang ada di Desa Batu Lambang ini untuk kue baitat. Nah, ini katanya ini juga sudah belasan tahun. Sudah berapa lama Ibu ini untuk produksi kue baitat? Mulai tahun 2003. Dimulai dari 2003. Cuman istirahat 6 bulan waktu bapaknya meninggal. Oh, terus lanjut sampai saat sampai ini. Sekarang. Luar biasa. Ini sudah bertahun-tahun, dan katanya juga ini Sana BETV untuk kue baitat milik Ibu Kemala Dewi ini juga banyak sekali pesanannya ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau Lebaran katanya. Alhamdulillah. Iya ya. Bu, ini boleh diceritakan sedikit tidak? Ini bagaimana sih untuk produksinya? Ini apa ada pekerjanya atau memang Ibu saja dan juga ada keluarga? Ada pekerjanya. Ada pekerjanya. Nggak mungkin Ibu sendirian. Tapi memang mempekerjakan orang lain seperti itu, bukan keluarga aja. Iya. Ibu gaji itu 50 per hari. Oh. Kalau musimnya. Iya. Sanggup Ibu sampai orang 4. Juga kewalahan masak. Iya. Berapa Bu biasa dalam sehari biasanya bisa bikin berapa? Ya, kalau orang 4 bisa 100 biji. Sampai 100 Bisa. satu hari. Kalau orang 4 bisa. Tapi kalau berdua 50 cukup. Bu, kalau misalkan sampai 100 itu produksi sehari, itu habis terjual. Ya, itu menurut pesanan atau pesanan? Pesanan. Luar biasa, itu cuman pesanan aja Pak. Gimana kalau misalkan dijual kan?
luar biasa. Dan ini Sana BTV bisa dilihat ya di depan saya. Nah ini kue baitatnya nih, kalau yang ukuran segini berapa ini Bu? 12.000. 12.000. Nah ini bisa dilihat. Nah ini untuk ukuran segini itu 12.000. Dan ini tadi kita sempat ada mungkin cuplikannya. Ini tadi dibuat ini pakai tangan ya Bu, nggak pakai cetakan. Tangan manual inilah. Pakai tangan manual. Mulai tahun 2003 sampai sekarang tangan halus inilah. Luar biasa. Ini padahal cantik kayak gini nih tapi pakai tangan. Ini harus tangan-tangan kreatif ya Pak ya yang bikin. Makanya banyak yang bilang, ya tangan kamu halus. Ya memang ini pengurus baitat. Ibu bilang aja gitu. Iya. Nah ini selain kemasan yang seperti ini juga ada yang kecil-kecil seperti ini ya Bu. Nah ini Sana BTV bisa dilihat. Kalau yang ini gimana ini jualnya Bu? Kilohan. Per kilo. Kalau per kilo berapa? 50. Per kilonya 50.000. Nah ini juga sekarang untuk pemproduksiannya ini sesuai dengan pesanan aja ya Bu ya. Belum mungkin didistribusi ke minimarket belum ya? Belum pernah. Ibu malas ngisi situ karena lama batu habis. Lebih nerima pesanan. Jadi sesuai pesanan baru tapi di rumah ini kan putus-putus. Habis masak luar biasa. Berarti memang peminatnya banyak sekali nih Pak Denny. Pak Gunadi ini gimana Pak? Tanggapannya sedikit Pak. Jadi memang kue tat ini kan sudah menjadi primadona untuk Bengkulu Selatan, juga untuk Provinsi Bengkulu, sehingga kalau ada orang-orang dari luar kita menyiapkan ya ada bentuk untuk Tadcin Ramatala gitu kan, untuk orang-orang dari luar daerah, sehingga para pejabat kita sibuk dengan ini ya minta carikan kue tatnya yang enak. Kebetulan kan di Bengkulu Selatan ini termasuk di Batu Lambang ini menjadi primadona bagi petinggi-petinggi yang ada di Bengkulu Selatan. Tapi yang menjadi persoalan ya itu tadi kata Ibu tadi, bahwanya kue tat ini dia sudah 19 tahun sudah berusaha untuk keluarga, tapi yang menjadi permasalahan sekarang kan belum ada kreativitas untuk mengubah gimana corak, bentuk, rasa daripada kue tat ini sendiri. Nah ini perlu uluran tangan dari semua pihak dan semua tingkatan. Mungkin untuk tingkat desa ada tim penggerak PKK tingkat desa, tim penggerak PKK tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sehingga nantinya baitat ini tidak sekedar begini-begini saja, termasuk bahannya, termasuk nanti seperti kata Pak Kades tadi, kemasan dan bisa tahan lama. Takutnya kalau ini sekedar begini-begini saja 1 minggu sudah nggak bisa dimakan lagi. Nggak bisa dimakan lagi. Oh, ini ketahanannya berapa lama? 1 minggu atau 10 hari paling lama. 10 hari 1 minggu. Ibu, ini untuk baitat ini sendiri, ini kalau didistribusikan ataupun dijual, ini ada mereknya sendiri nggak atau belum ada? Dulu ada mereknya. Tapi karena ini masak baitat ini cuman bukan diturusan ke jauh-jauh kemana-mana, jadi habis merek itu dia lepas saja lah. Oh seperti itu. Dulu udah Ibu pasang merek, sudah ada kemarin mereknya. Kemana deh itu Ma Aten. Nah kan anak Ibu itu kan Aten. Usaha kue tat Ma Aten. Dulu ada pernah nggak sampai ke Jakarta. Kamu ya tukang tat. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi ya Pak ya, dengan ada mereknya ini mungkin bisa menjadi ciri khas. Oh ini miliknya dari desa Batu Lambang. Bagaimana Pak Denny mungkin? Iya, jadi memang merek itu harus ada. Kenapa? Kalau tidak kan banyak yang mengakui. Milik siapa? Kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya merek, maka itu tidak bisa dimanfaatkan orang lain. Memang itu produk kita. Saya bisa menjadi pengusaha baitan, walaupun saya tidak bisa buat baitan. Saya beli yang punya Ibu, saya kemas dengan bagus, ya, saya jual kembali. Dengan merek sendiri. Dengan merek saya. Itu. Nah, tapi kalau dia punya merek nanti tidak bisa. Memang sudah diakui, terdaftar bahwa baitan ini adalah miliknya Ibu Kumala Dewi seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa memang ke depan memang harus banyak inovasi tentang baitan. Tadi sampaikan 19 tahun ya seperti ini nih Bu ya, baitan. Kemungkinan ke depan toppingnya ini kan berubah. Ada baitan rasa durian. Baitan rasa apa tuh
buah-buah salak dan sebagainya kan bisa seperti itu. Memang ada Pak dulunya. Kata durian, musim durian. Ibu kasih durian. Iya. Kata ini stroberi, selainya Ibu kasih. Oh ada. Sekarang masih di. Enggak lagi. Udah Pokoknya ada yang mesan. Oh ada yang mesan. Jadi itu namanya inovasi. Iya. Ini inovasinya untuk menarik pembeli seperti Baik. itu. Nah ini mungkin juga tadi disampaikan oleh Ibu Kemala. Ini kan tadinya ini cuma diproduksi melalui pesanan saja, dipesan baru dibuat. Mungkin kenapa tidak didistribusikan mungkin ke toko-toko oleh-oleh? Ini kata Ibu mungkin nanti lama ya Bu ya, lama hasilnya lama dan mungkin itu karena kurang promosi juga. Bisa jadi. Pak Denny, ini kurang promosi juga. Mungkin orang-orang jadi tidak tahu. Nah itu tadi mungkin dengan adanya desa digital juga, ini nanti kan dari yang mengelola ini nanti bisa menjual juga ya. Betul. Dengan sekarang tuh banyak yang bisa beli lewat online. Seperti itu. Nah, orang-orang yang tahu ini nanti kan bisa mencicipi walaupun ada di luar pulau Sumatera, mereka bisa pesan dan bisa mencicipi langsung. Ini gimana kalau kita langsung cicipi juga Pak Denny? Ini penasaran sekali kalau misalkan orang luar pulau Sumatera, luar Bengkulu saja mencicipi, kita juga harus cicip kalau gitu. Ini langsung kita cicipi dulu ya Ibu. Ayo Pak. Boleh? Oh, Pak. Ibu cuma minum ya. Iya. Sudah sering Ibu ya. Ini langsung kita cicipi. Kalau buat sendiri makan sendiri itu apa pepatah dusun gitu? Ngapa pulau? Tenang Gon. Nah jadi memang kalau rasa kue betat itu memang sebenarnya ada ciri khasnya ya Bu ya. Dari setiap tangan mungkin semua masakan itu beda tangan beda rasa sebenarnya gitu. Entah, nggak tahu lah pokoknya resepnya inilah. Nggak pernah berubah. Dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Banyak yang mana ini katanya resep kamu jangan dirubah. Itulah resep kamu jangan dirubah. Itulah sampai sekarang. Benar ya. Jadi katanya resepnya jangan berubah biar rasanya tuh tetap sama gitu ya Bu ya. Ya dulu sampai sekarang. Inilah. Bu, sebenarnya kalau dari kue betat sendiri ini kan ciri khas sekali dari Bengkulu Selatan. Nah ini sebenarnya ada ceritanya juga nggak sih Bu? Ada sejarahnya juga tidak? Sejarahnya bagaimana? Katanya nih kalau kue betat nih biasanya kalau disajiin dengan menu-menu yang lain, yang paling atas di tara itu sebenarnya ada ceritanya. Karena nilainya tuh tinggi. Namanya betat kan. Betat tuh kan Indo. Jadi di atas, di bawah tuh kue kering yang kecil. Di atas kan di sini kalau jamuan waktu tikah ada kawinan kan ada hidangan. Iya. Jadi di atas tuh ada betat. Berarti betat nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Induk kue gitu. Nah ini sebenarnya menarik sekali dan bisa menjadi ikon untuk wilayah Bengkulu Selatan sendiri ya Pak. Kemarin sempat ada kegiatan juga ya di Kota Bengkulu dan juga ini yang lomba kue betat itu yang menang juga di daerah dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah ini yang harusnya bisa menjadi ikon ini di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, ini khususnya yang ada di Desa Batu Lambang ini. Alhamdulillah. Bu Kemala gitu. Bu ini harapannya bagaimana sih Bu? Kira-kira kedepannya pengen nggak kalau misalkan ini nanti dikemas lebih cantik, nanti dibantu juga oleh mungkin perangkat desa ataupun bumdesnya sehingga bisa dijual juga keluar bukan hanya di Kota Bengkulu saja. Memang Ibu itulah niatnya. Tapi sampai sekarang umur udah 64 kan. Iya. Tapi nggak putus-putus niat itu. Tetap mau Tetap dikeluarkan. keinginan. Gimana cara? Alhamdulillah kamu datang. Kebetulan memang niat Ibu itu. Nah ini sebenarnya berarti tepat sasaran ya Pak Teddy. Pak Gun juga tepat sasaran ini. Pak Gunadi ini juga Pak Denny ini datang langsung ke sini ke Desa Batu Lambang. Ini memang niatnya seperti itu ya Pak. Biar nanti bisa langsung melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di desa. Nah pada saat ini hari ini itu khususnya di Desa Batu Lambang. Dan nanti ini kita akan masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada harapan-harapan juga ini dari Ibu, dari Pak Kades, dari Pak Denny juga, dari Pak Gun juga. Namun kita rehat sejenak sana BTV, jangan kemana-mana, tetap di Desaku. Kursi murah, meja murah, spring bed murah. Hei, apa ini bolong? Baru 2 hari aku ini beli bolong kan. Aduh.
Makanya jangan asal pilih yang murah, tapi harus ada kualitasnya juga dong. Ayo aku ajakin ke salah satu supermarket furnitur terbesar di Bengkulu. Yuk, yuk. Raja Mebel merupakan salah satu supermarket furnitur terbesar yang ada di Kota Bengkulu. Selain memberikan diskon hingga 50%, Raja Mebel juga memberikan fasilitas kredit dengan harga yang sangat terjangkau. Raja Mebel selalu mengedepankan pelayanan yang menyenangkan, ramah, dan juga pastinya selalu mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Dan juga ada gratis ongkos kirim untuk seluruh wilayah Kota Bengkulu. Raja Mebel selalu memberikan kualitas furnitur terbaik karena Raja Mebel Rajanya furnitur di Kota Bengkulu. Ngopi, ngobrol pagi setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di BETV Beken. Bencana datang, tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana. Yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BETV Peduli mengajak sanak BETV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BETV Peduli, Bank Bengkulu 1040 10 7000 494. Peduli kita, harapan mereka. BETV kembali lagi masih bersama saya Riki Amelia tentunya dalam Desa Kubuken. Nah kali ini kita sudah masuk di segmen terakhir nih. Ini mungkin tadi sudah berbincang-bincang panjang tentang potensi yang ada di Desa Katulamuk, sudah berbincang-bincang dengan Pak Kades juga, dan ini ada pelaku UMKM juga di Ibu Kemala. Ini mungkin kali ini kita akan dengar harapannya ini, mungkin harapan dan juga yang mungkin ingin disampaikan dari Ibu Kemala, dari Pak Kades, dari Pak Dini juga, dan juga dari Pak Gunadi. Ini mungkin dari Ibu dulu Bu, mungkin ada harapan ini terkait dengan penjualan Baitat. Tadi juga sempat disampaikan ya, ini keinginannya ini sampai mungkin bukan hanya warga Bengkulu saja yang tahu, tapi bisa dijual sampai keluar Pulau Sumatera. Gimana Bu? Mungkin bisa langsung disampaikan. Ya memang saya minat untuk itu. Harapannya Kalau seperti harapan itu ya? saya untuk itu. Biarpun saya udah tua gini, minat saya tetap. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Iya. Nyampai. Mungkin ada harapan juga Bu, mungkin dari pihak pemerintah gitu, apa mungkin yang ingin bantuan, mungkin seperti apa? Ya, kalau kamu bilang gitu, pasti aja ibu Banyak ya, Bu, ya, ya? banyak. Tapi Bisa. ibu malu sebenarnya. Tapi kalau kamu Tanya kan? tanya, iya. Gak apa-apa Bu, bisa langsung disampaikan saja Bu. Apa tuh Bu mungkin? Bantuan ingin pendistribusian atau seperti apa? Silakan Ibu. Ya, seandainya kalau kamu bisa bantu, ya, kayak saya ini kan namanya berusaha. Walaupun saya udah lama kan, udah sekian tahun. Iya. Nah, kalau bisa ya, bantulah saya. Maunya open yang besar, yang bagus. Juga, mixernya tuh jangan lagi mahal. Nah,
12 kilo. Ya, kalau bisa, ya yang bagus lah. Supaya ini lebih maju lagi, lebih enak lagi, lebih halus lagi. Ya, mungkin harapannya ini nanti mungkin kalau UMKM-nya mungkin dari Bumdes juga bisa membantu ini UMKM yang ada di Desa Betulambang ini, mungkin nanti ada bantuan alat-alat seperti itu ya Pak Denny, Pak Gun. Nah ini dari Ibu, kalau dari Pak Kades Pak, mungkin ada harapan ke depannya Pak untuk Desa Betulambang sendiri. Terima kasih. Kalau kami dari pemerintah desa sebenarnya sangat berharap, tapi tidak bergantung di pemerintahan kami. Pemerintah desa sangat harus berusaha tetap mendekatkan diri dengan masyarakat, mendampingi masyarakat untuk membina, mensosialisasikan sekuat kami dan sekuat dana yang ada di pemerintah desa kami. Mungkin kami sangat berharap juga dari bantuan pemerintah seperti Bapak Kades, Pak Gunadi Yunir kan untuk membimbing kami melihat desa kita yang ada sekarang ini. Mungkin lebih cermat lagi Pak Gunadi Yunir lebih bisa melihat sendiri di wilayah kita. Mungkin itu aja harapan. Terima kasih dari Pak Kades. Ini ada lagi ya? Saya bilang. Oh iya. Ini pakai nicis. Kalau bisa pakai mesin pres. Iya, berarti ada kemasan seperti itu ya. Itu harapannya nanti kemasannya. Ada nicis nah. Udah berapa tahun kah? Sebenarnya terbeli dengan ibu itu. Baik, nah ini mungkin nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Denny ya Pak ya. Nanti mungkin kalau misalkan sudah dikelola dengan baik oleh Bumdes, ini nanti kan dari kemasan seperti itu bisa lebih cantik label lagi. ya. Iya, ada labelnya juga gitu. Nah dari Pak Denny mungkin Pak, ada harapan tidak? Ini kan kalau membantu yang seperti ini untuk meningkatkan potensi yang ada di desa tidak selesai dari pihak DPMD saja, harus ada pihak-pihak lainnya juga yang ikut membantu tentunya. Silakan Pak. Ya, jadi inilah maksud kita mengapa ada acara ini. Kita ingin mengangkat ya, artinya mengangkat produk-produk pedesaan, produk-produk rumahan supaya diketahui orang banyak seperti itu. Dan supaya diketahui oleh pemerintah. Karena selama ini kita kan tidak mengetahui itu. Karena ibu hanya membuat berdasarkan pesanan saja. Tidak ada ditampilkan di luar, di masyarakat seperti itu. Sehingga kita tidak tahu, pemerintah tidak tahu. Nah, kalau ini betul-betul, apalagi di sudah 19 tahun tadi ya, ini hanya menerima pesanan. Tapi kalau memang nanti diproduksi dengan bagus, memang di pasaran sudah ini, saya rasa untuk bantuan ibu mesin dan sebagainya, selama ini pemerintah udah banyak memberi bantuan. Tapi kebetulan ibu aja yang belum dapat. Tidak dapat. Iya, karena hanya tidak terlihat seperti itu. Hanya memproduksi ini bila ada pesanan. Banyak pesanan, banyak buat. Ya kan seperti itu. Tidak ada pesanan, tidak buat. Begitu. Nah, inilah kita mengharapkan minimal dari sekarang bahwa ini produksi rumahan yang dikelola. Nah, itu saya mengharapkan tadi itu supaya kerjasama dengan Pak Kades, Bumdes ini Pak Kades, ini bisa menampilkan. Nanti bukan hanya satu ibu di sini, mungkin ada ibu-ibu yang lain juga yang bisa membuat suatu produksi baitat khusus dari Desa Betulambang seperti itu. Nah, ini harus dipatenkan lah istilahnya Pak Kades, sehingga produk ini tidak dicontoh diikuti oleh orang-orang yang lain. Tadi dari awal saya katakan baitat sudah banyak, tapi ciri khas tertentu yang dari misal dari Betulambang apa? Rasanya apa? Bentuknya bagaimana? Kan seperti itu. Nah ini nanti Bu, artinya apa yang menjadi harapan Ibu nanti kita bisa salurkan kepada Dinas UMKM seperti itu, dan juga Pak Kades saya rasa bisa membantu juga, bisa mendatangkan pihak-pihak pelatih untuk melatih ibu-ibu dalam hal pembuatan, pengemasan dan sebagainya. Jadi tidak lagi hanya dibuat dengan tangan ibu sendiri. Sudah ada mesin yang bisa mengolah bahan-bahan itu menjadi kue yang lebih bagus lebih itu. Tahun 2003 sampai sekarang. Sampai sekarang. Baik, terima kasih Mbak Denny. Nah sekarang dari Pak Gun mungkin ada harapan untuk depannya untuk Desa Betulambang dan juga untuk pihak-pihak terkait ya juga untuk meningkatkan potensi yang ada di desa khususnya ini di Bengkulu Selatan. Silakan. Terima kasih. Jadi di Desa Beken ini memang menjadi harapan kita. Intinya kan semua elemen bisa melihat. Dalam hal ini mungkin OPD terkait bisa melihat juga apa yang dibutuhkan di tingkat desa.
Sehingga jangan sampai nantinya kita sukses mencairkan uang tapi tidak sukses program. Nah, apa yang dilakukan pada sore hari ini memang kita berharap supaya ya semua stakeholder yang ada harus saling bahu-membahu. Tidak bisa cuma sekedar dinas PMD saja. Karena di sini nampaknya kan Ibu Kemala ini punya keinginan ada mesinnya, mungkin tidak lewat PMD, ya bisa lewat Dinas Tenaga Kerja. Dalam hal ini PPTD BLK yang nanti akan menganggarkan itu. Nah, apa yang kita lakukan pada saat ini ya supaya mungkin bupati, mungkin kepala dinasnya termasuk provinsinya ya bisa melihat secara langsung apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Sehingga oh ini yang diharapkan oleh desa-desa yang ada di Provinsi Bengkulu ini, terkhusus Bengkulu Selatan yang ada 142 desa ini. Oh, sudah lama ibu ini selalu memakai tangan aja. Betapa bagusnya kalau pemerintah tanggap dalam hal ini memberikan mungkin pelatihan-pelatihan dulu. Sehingga apa yang diharapkan ibu nanti akan terpenuhi. Pelatihan dulu, mesinnya kita siapkan, termasuk juga bagaimana mengemas dan memproduk daripada baitat ini. Karena kalau 10 hari, gimana kita ingin mempromosikan ini, Pak Kades? Kalau 10 hari dari sini aja sudah 2 hari, sampai ke Bengkulu 2 hari lagi. Jadi nggak sampai ke tujuan dia sudah kasih. Nah, jadi dari pihak pemerintah butuh pelatihan-pelatihan yang diarahkan kepada desa. Mungkin dari semua tingkatan, jangan sekedar datang saja ke desa, cap, tanda tangan. Ini yang menjadi persoalan bagi kita semua. Nah, jadi kita berharap ya pemerintah mendengarkan apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat dan kepala desa ini, sehingga nantinya desa ini ya bisa maju. Jadi industri rumahan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. BUMDes bisa berjalan dan menampung apa yang menjadi hasil dari pekerjaan rumahan ini. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Gunadi, dan tentunya ini sudah ada harapan dari 4 narasumber kita yang istimewa pada hari ini. Tentunya di program Desaku Beken ini memang ini agar pihak-pihak lainnya juga bisa tahu ya Pak ya. Karena kalau misalkan hanya diperjuangkan oleh Pak Gunadi sendiri atau pihak DPMD saja, ini mungkin untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di desa di Provinsi Bengkulu ini tidak bisa seperti itu. Harus ada ini koneksi dari pihak-pihak terkait lainnya tentunya. Ya terima kasih Bu Kemala, ini kita sudah diterima dengan baik hari ini, sudah disajikan kue baitatnya luar biasa sekali. Ada Salah juga sudah punya kebun sendiri, luar biasa. Makasih juga Pak Kades. Hari ini sudah menerima baik saya beserta tim dan juga masyarakat dan perangkat desa tadinya juga sudah menyambut dengan baik dari pagi tadi, diajak keliling-keliling juga. Terima kasih Pak Denny sudah hadir juga hari ini dari Bengkulu tadi, dan terima kasih juga Pak Gunadi hari ini tentunya bersama bergabung juga di program Desaku Beken pada edisi hari ini. Dan terima kasih tentunya untuk Sana BTV yang sudah menyaksikan Desaku Beken untuk episode kali ini. Semoga tayangan kami menjadi tayangan yang informatif dan juga menarik untuk ditonton Sana BTV. Akhir kata saya Riki Amelia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Apa kabar adik-adik yang ada di sini dan ada di rumah? Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kau ini perkenalkan, ada Kak Uci dan teman Kak Uci yang cantik. Siapa namanya? Nama aku Siti. Oh, namanya Siti, teman-teman. Siti dan Kak Uci ada di mana ini? Di PAUD Umi Peduli. Oh iya, kita ada di PAUD Umi Peduli. Teman-teman di rumah, apa kabarnya juga hari ini? Kak Uci doakan semua dalam keadaan sehat ya. Iya, Kak Uci doakan dan Siti juga doakan semuanya dalam keadaan sehat. Oh iya, teman-teman. Iya, teman-teman. Hari ini Kak Uci mau bercerita. Siapa yang pernah mendengar cerita? Tunjuk tangannya. Hebat sekali. Ada di rumah selalu setia dengan Kak Uci kan? Iya. Sebelum Kak Uci bercerita, kita mau tepuk semangat dulu. Bisa tidak? Teman-teman, ayo kita tepuk semangat ya. Iya, tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Alhamdulillah, semuanya kompak. Iya, semuanya kompak. Dan semuanya anak pintar-pintar, anak soleh. Siap. Siti sama Kak Uci mau bercerita hari ini. Iya, kami berdua mau bercerita. Teman-teman di rumah, udah lama kan tidak bersua dengan Kak Uci? Iya, Siti rindu sekali. Siti rindu katanya. Hari ini kita mau bercerita tentang apa, Siti? Kita mau bercerita tentang... Teman-teman, Kak Uci tanya, ada yang tahu tidak